wabarakatuh. Lagi di kelas ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja. Baik, terima kasih waktunya. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rofi'i dari MINW Piling, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Janapria. Langsung saja, terima kasih atas waktunya. Hanya saya mendengar atau memperhatikan tadi untuk kejelasan daripada SK Impasing tersebut. Yang saya tanyakan, apakah semua guru yang sudah sertifikasi, baik yang sudah lama maupun yang baru, akan diberikan SK Impasing tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak Pak Rofi. Kami tampung dulu Pak Kasubdit ya. Oke. Selanjutnya dari Ibu ini, Ibu Normala MTSN. Ya, silakan Ibu Normala. Dari MTSN 2 Aceh kayaknya ini. Ibu Normala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Normala dari MTSN 2 Aceh Utara. Alhamdulillah sudah sertifikasi dari tahun 2013. Sertifikasi di Mapel IPS. Dan sampai sekarang saya menunggu tentang Impasing ini belum ada, karena dari 2011 belum ada sampai sekarang. Alhamdulillah sudah saya baca juga juknisnya. Kemudian ini saya agak melenceng sedikit Pak ya, mudah-mudahan Bapak bisa menjawab apa yang sekarang menjadi dilema untuk saya. Di tahun 2022 kemarin saya mencoba untuk ikut PPK dengan ijazah saya dengan sertifikasi pendidikan IPS terpadu, karena tingkat MTS itu tidak bisa ke MA ataupun MI. Tapi tidak keluar data dan di formasi juga tidak ada. Akhirnya dia lari ke fikih. Nilai cukup passing grade, tapi karena yang dibutuhkan hanya 23 orang, alhamdulillah tidak tersaring, tidak terjaring, dan masih tetap seperti biasa. Saya masih guru non PNS, sertifikasi non impasing. Untuk membantu di madrasah, alhamdulillah semua sekarang ini ketika kepala madrasah atau Pak Pengawas minta membantu, Bu, ini tolong, insya Allah saya bisa membantu, karena sekarang juga terlibat dalam asesor untuk teman-teman guru di sini, kemudian diminta bantu sebagai ketua tim pengembang madrasah juga. Alhamdulillah, sambilan dengan saya yang non PNS, saya juga sudah bersekolah, kembali meningkatkan jenjang pendidikan saya untuk S2, sambilan juga ikut yang lain. Dan pertanyaan saya Pak, satu saja. Ketika nanti misalnya ini ada aturan dari pemerintah untuk PPK mungkin disinkronkan dengan simpatika, bagaimana dengan nasib kami yang tidak linear? Tidak linear pendidikannya. Karena di tahun 2013 itu saya mengambil sertifikasi pendidikan itu dengan ijazah sarjana hukum Islam. Walaupun sekarang saya sudah bersekolah S2-nya itu manajemen sumber daya manusia. Sehingga ketika di PPK kemarin saya juga dirugikan. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih banyak Bu Normala. Selanjutnya, ini kita fokuskan dulu ke ibu-ibu nih. Ada Ibu Ratna Suryani nih. Silakan Bu. Ibu Ratna. Ibu Ratna, silakan buka mikrofonnya Ibu. Nah, udah. Ibu Ratna, didengar Bu? Ibu Ratna. Ratna Suryani ya? Iya, Ibu Ratna Suryani.
Pengawas Binjai. Mas Binjai. Ya, kalau enggak ya kita ke Pak Saiful. Pak Saiful Mufid ini nih, udah siap juga. Silakan Pak Saiful, ya. Pak Saiful Mufid. Saiful Mufid, silakan. Mungkin tidak juga. Ini kayaknya belum siap. Kalau kayak saya ini aja Pak Mas ini Mas Umar. Mas, silakan Pak. Mas Madani, silakan. Ya, Mas Madani, silakan Pak. Pak Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Dan saya Zainal Mutakin dari Mas Madani Ciamplas, Bandung Barat. Yang saya ingin tanyakan, saya itu lulusan PLPG atau sertifikasi 2012. Sedangkan kan di Juknis, kalau nggak salah, tanggal 1 Januari 2012, gitu kan? Berarti yang bisa in-passing itu 2011 gitu, lulusan PG-nya atau lulusan sertifikasinya. Jadi apakah saya yang bulan Desember 2012 sampai kapan enggak ke in-passing gitu, SK in-passing. Dan saya juga sertifikasinya itu sosiologi, sedangkan ijazah dari PAI tidak linear gitu kan. Apakah bisa enggak atau dapat SK in-passingnya? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian cukup 3 dulu. Insya Allah kalau ada waktu kita akan lanjut lagi pada sesi berikutnya. Mohon izin Pak Kasubdit, yang pertama dari Muhammad ini kejelasan tentang SK in-passing. Kemudian kedua dari Ibu Normala ini terkait dengan P3K yang belum terakomodir. Salah satu intinya adalah ini tadi dari aspek latar belakang pendidikannya IPS terpadu, lalu kemudian dia lulus di fikih. Kemudian dari Pak Zainal Mutakin sesuai Juknis itu diharap 2011, tetapi beliau lulus sertifikasi 2012. Kemudian dari sisi mata pelajarannya alumni sosiologi, kemudian dia tersertifikasi PAI. Saya kira itu 3 penanya tadi yang mungkin mohon izin penjelasan dari Pak Subdit. Oke, terima kasih. Izinkan saya share screen ya, biar teman-teman bisa. Sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini adalah Juknis 4111 tahun 2023 yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Jadi, sangat jelas di situ menimbangnya bahwa untuk mewujudkan guru yang profesional, ya, bahwa untuk mewujudkan guru yang profesional perlu penataan guru madrasah bukan aparatur sipil negara yang bersertifikat pendidik. Nah, penataan itu dilakukan melalui penyetaraan jabatan. Kata-kata penyetaraan itu bahasa asingnya namanya impas. Nah, kalau ditambahi ing dalam bahasa Inggris kan biasanya go jadi going, do jadi doing, bridge jadi bridging ya. Nah, impas itu menjadi impassing, itu penyetaraan jabatan. Nah, penyetaraan jabatan atau impassingnya kepada apa? Jabatan dan pangkat. Ya, jabatan dan pangkat. Nah, dengan adanya proses impassing itu, maka perlu ada Juknis. Nah, inilah Juknis yang diusut. Nah, tadi pertanyaannya terkait dengan
impasingnya kayak apa, persyaratannya kayak apa, ijazahnya bagaimana, dan sebagainya. Kita lihat di halaman berikutnya. Kita lihat di lampirannya, latar belakang, maksud dan tujuan. Pengertian kan sudah ya. Nih, tadi kan ada pertanyaan ini nih. Sasaran. Ya. Sasaran pemberian kesetaraan atau impasing itu adalah guru bukan ASN bersertifikat pendidik yang bertugas di madrasah dan belum pernah mendapatkan SK impasing, itu biasanya ya, dan belum pernah ditetapkan kesetaraan jabatan dan pangkatannya oleh Kementerian Agama. Itu maksudnya apa? Belum pernah dapat SK impasing, itu maksudnya ya. Ya, bisa dipahami ya. Sarannya adalah guru bukan ASN yang bersertifikat pendidik, yang bertugas di madrasah, dan belum pernah mendapatkan SK impasing Kementerian Agama. Clear ya? Nah, kalimat selanjutnya, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan belum tanggal 1 Januari 2012 itu siapa? Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan apa? Kemendikbud, Bapak Ibu ya. Jadi sasaran kita adalah guru bukan ASN yang sudah bersertifikat atau sudah sertifikasi, ya, bertugas di madrasah. Tolong dipahami, bertugas di madrasah, bukan bertugas di sekolah ya, bertugas di madrasah dan belum pernah mendapatkan SK impasing Kementerian Agama. Dan juga belum pernah mendapatkan SK impasing Kemendikbud belum tanggal 1 Januari 2012. Jadi kalau Bapak Ibu sampai saat ini kok belum pernah mendapatkan SK impasing dari Kementerian Agama, maka Bapak Ibu termasuk sasaran itu. Nah, itu ya, clear ya. Nah, bagaimana dengan linearitas? Nah, syaratannya jelas di sini ya. Memiliki sertifikat itu jelas. NPK belum pernah mendapatkan SK impasing, memiliki NRG, kemudian ber-S1, terdaftar di Simpatika, melakukan pengusulan pemberian kesetaraan melalui Simpatika. Nah, clear ya Bapak Ibu ya? Jadi di sini nggak ada bunyi-bunyi linearitas, nggak bunyi ya. Nggak bunyi di sini. Jadi selama Bapak Ibu sudah bersertifikat, terus Bapak Ibu tugas di madrasah, dan Bapak Ibu belum pernah mendapatkan SK impasing, maka Bapak Ibu akan mendapatkan itu. Nah, hubungannya dengan P3K, itu kayaknya di luar konteks, karena ini urusan P3K, untuk P3K itu bukan urusan Kementerian Agama, khususnya di Direktorat GTK, tapi itu menjadi urusan Biro Kepegawaian. Jadi terus terang, kami dari Direktorat GTK nggak bisa memberikan tanggapan terkait ini. Barangkali itu teman-teman, terima kasih. Ya, berbiasa sudah Bapak Ibu sekalian, dari Juknis ini sudah memperjelas bahwa siapa guru yang akan mendapatkan SK impasing, dan itu catatan. Catatan kedua, di situ tidak menyebutkan terkait dengan linearitas atau disiplin yang kita miliki. Ya. Oleh karena itu, ini menjadi acuan Bapak Ibu sekalian di lembaganya tentu bagi guru-guru yang sudah tersertifikasi. Ya, sudah tersertifikasi. Nah, oleh karena itu mungkin masih ada mohon izin Pak Kasudit, masih bisa ya? Ya, silakan Pak, ini ada dari Pak Muhammad Zubaidi. Ya, silakan Pak Zubaidi. Ya. Mikrofonnya dibuka Pak. Ya. Assalamualaikum Pak, terima kasih atas waktunya.
Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah kebetulan kami di Satker Negeri, tetapi alhamdulillah juga sudah bersertifikasi. Adapun pertanyaan kami, saya cek karena kebetulan saya juga operator, jadi sering cek akun, Simpatika dan sebagainya. Terus menu verbal in-passing itu belum muncul, Pak, di menu kami. Kalau di teman kami itu yang ber-NUPTK itu muncul verbal. Apakah memang yang ber-PAC ID syaratnya tadi kan NPK bukan NUPTK? Terima kasih, Pak. Hanya itu yang jadi pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kasih ya. Mohon izin yang lain, siapa lagi nih? Ya. Silahkan Ya, ada siapa? Pak Hasan Busri ya? Pak Hasan. Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Ya. Ini ada, ya, Hasan mana Pak? Pak Hasan, silakan dibuka mikrofonnya. Pak Hasan, NS. mikrofonnya dibuka Pak Hasan. Ya. Silakan Pak Hasan. Pak Hasan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jawa Timur, Pak. Kebetulan saya di orang. pengawas madrasah. Ada beberapa hal yang mungkin dapat kami sampaikan berkenaan dengan terbitnya juknis penyetaraan guru ini. Terus terang kami di pengawas, meskipun ini sudah lama ditunggu oleh guru-guru, kami banyak guru menyambut baik dengan keputusan ini. Oleh sebab itu, kami dari pengawas menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya pada ketika yang mengurusi tentang guru. Kalau mulai tadi disampaikan berkenaan dengan teknis teman-teman guru, mungkin kami hanya memberikan yang berkenaan dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Ainur Rofiq tadi, ada dua hal, ada kewajiban dan ada hak. Mungkin saya menyikapi yang berkenaan dengan kewajiban guru, karena ini nampaknya SK in-passing ini nampaknya menurut juknis akan diterbitkan melalui sistem Simpatika. Nah, oleh sebab itu mungkin kalau berkenaan dengan Simpatika, nanti edaran teknisnya agar supaya minimal ada beban pada teman-teman guru, khususnya nanti pada waktu pelaksanaan. Salah satu contoh misalnya berkenaan dengan kewajiban pengembangan diri misalnya. Artinya itu juga dicantumkan di Simpatika. Karena selama ini hanya tinggal klik saja itu sudah muncul sekat PT, Pak. Enak betul memang, yang penting Simpatika gitu sudah oke gitu. Nah, oleh sebab itu maka mungkin ke depan ya minimal ada beban-beban yang harus karena kalau kita hanya menyampaikan pada teman-teman guru itu secara manual, itu hanya terjadi di per kabupaten yang maju dan yang tidak dan lain sebagainya itu. Akan tetapi kalau sudah ada kumpulan aplikasi, terutama di Simpatika, saya kira itu akan lebih, terutama yang berkenaan dengan pengembangan diri teman-teman guru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Hasan. Ya, selanjutnya kami satu lagi kepada
tadi yang kami sebut Ibu Imas Rifa, ya Imas, Ibu Imas, ya silakan Bu, dibuka mikrofonnya, Silakan. dibuka mikrofonnya Ibu. Sudah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator dan Bapak yang terhormat Bapak GPK Madrasah waktunya. Mau nanya ini Pak, kebetulan saya sudah sertifikasi dari tahun 2009. Kalau teman-teman yang lain alhamdulillah sudah in passing, hanya mungkin nggak tahu kenapa saya yang belum gitu di sekolah saya itu. Padahal udah dari 2009. Sedangkan teman-teman yang dari 2013 sudah in passing. Mungkin kalau dilihat dari rezeki belum rezekinya mungkin ya Pak ya. Yang jadi pertanyaan ini Pak, yang pertama apakah akan semuanya di in passing, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kebetulan saya tidak linier Pak, dari S1 PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian di 2002 awalnya sebelum saya lulus sudah di ngajar di MTS, kemudian sudah lulus itu 2004, maka yang digunakan S1-nya di 2004. Alhamdulillah 2009 sudah sertifikasi. Nah, mengenai kelinieran itu Pak, yang kan di Juknis kemarin ada contoh perhitungan untuk golongan Pak, itu. Jadi kami belum jelas di sana yang S1 itu tidak dicantumkan berapa nilainya. Kalau S2 kan ada 15 gitu ya. Kalau S1 tidak ada, itu bagaimana Pak? Apakah nilainya 100 atau sama dengan yang S2 atau S3 itu Pak? Gitu. Kalau misalkan sudah akan terjaring semuanya in passing ya alhamdulillah Pak. Karena sudah berharap dari 2009, kemudian sampai saat ini belum, ternyata setelah ada alhamdulillah angin segar ya Pak, mudah-mudahan semuanya terjaring, kemudian dengan golongan yang insya Allah akan memuaskan kami gitu Pak. Mungkin inti pertanyaannya Pak, untuk penjumlahan itu yang golongan itu kami belum paham gitu Bapak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini karena pertanyaannya singkat-singkat, saya tambah lagi Pak Ainur. Ini ada Pak Yusmin. Pak, silakan Pak Yusmin, dibuka mikrofonnya Pak. Pak Yusmin. Yusmin Muin, silakan dibuka mikrofonnya. Mikrofonnya Pak Yusmin. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan Pak Kasubdit. Ya kalau tambah itu penuh tuh kali. Kan ini memori ke berapa? Yang saya muliakan Moderator Pak Abdul Syarif dan tak balik itu. Memorinya di mana? Aku tak tahu juga. Ketua Pegjawas Madrasah Nasional yang saya muliakan pula, dan bapak-bapak ibu semua yang hadir di Zoom meeting ini. Terkait dengan materi yang disampaikan tadi ini, saya sekedar ini Pak Kasubdit menyampaikan informasi bahwa khusus untuk wilayah guru bina di madrasah di kabupaten kami di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat Pak, saat ini sebanyak 47 orang guru yang menunggu informasi terkait dengan pengusulan SKM passing itu Pak. Tadi terakhir terbaru saya komunikasi dengan salah seorang dari mereka bahwa sampai saat ini mereka menunggu informasi itu, apa yang mesti mereka lakukan agar bisa menjadi bagian dari orang-orang yang dipersiapkan untuk mengusulkan SKM passing itu Pak. Sampai saat ini mereka sebenarnya sangat mengharapkan itu. Ini terakhir ada chat dari mereka,
kapan ada informasinya untuk itu. Itu saja Pak dari kami. Ini Pak, saya sekedar informasi, hari ini kabupaten kami di Majene, Sulawesi Barat itu sedang merayakan hari jadinya yang ke-478 Pak. Makanya pakaian saya ini Luar di biasa. Zoom ini dengan Mantap. pakaian khas ini, Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat kabupatennya Pak Yusuf Mimuin. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon izin Pak Kasubit, ada 4 penanya ini dari Pak Zubaidi tadi terkait dengan boleh saran Pak Abda? Minta silakan Pak. Barangkali nanti saran saya mau menampilkan tampilan di Simpatika akun guru Pak, gitu. Oh siap ya. Untuk langkah-langkah barangkali guru menyelesaikan di Simpatika, boleh tidak itu Pak Abda? Nanti saya usul seperti itu, boleh. Ya, saya kira itu nanti lengkap ya, setelah Pak Kasubit nanti menjawab pertanyaan. Ya, setelah Pak Kasubit, ya. Baik, mohon izin Pak Kasubit dari Pak Zubaidi. Terima kasih. Ya, silakan Pak Kasubit. Tadi ya, tapi yang pertama sampai yang terakhir kayaknya hampir sama tadi. Yang nomor 2 kan terkait dengan pengembangan lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga kan terkait dengan linearitas. Hitungan angka kreditnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini fitur di Simpatika itu belum selesai Bapak Ibu ya. Oh, belum selesai Pak. Jadi memang belum dibuka di Simpatika itu. Nanti pada waktunya nanti akan disampaikan secara resmi melalui Simpatika. Hanya benar tadi Pak Jubaidi, pantengin terus itu Simpatika ya, kalau sudah muncul itu. Memang di situ ada bunyi verbal SKM passing. Itu adalah bagi guru-guru yang sudah dapat SKM passing gitu Pak. Jadi itu verbal SKM passing yang dulu. Jadi kan untuk yang baru, dan yang baru nanti mekanismenya. Nah ini saya buka sedikit ya. Ini kita buka lagi. Tadi itu. Bentar, aku buka dulu ya. Aku izin share screen sebentar ya. Ya, silakan. Nih. Sudah kelihatan? Ya. Sudah kelihatan belum? Sudah. Oke. Kita masuk ke bawah ya, turun ke bawah. Turun ke bawah. Nah, ini bab 3, sudah kelihatan ya, bab 3, pelaksanaan pemberian kesetaraan. Ini kalau bahasa kasarnya, ini pelaksanaan pemberian SK, gitu aja gampangannya ya. Jadi pelaksanaan pemberian kesetaraan, itu kalau kita memahaminya ya, pelaksanaan pemberian SK, nah gitu aja. Lebih mudah ya, jadi kesetaraan kita anggap SK gitu. Ketentuan umum, 1. Ini 1 tapi nggak ada nomor 2-nya ya. Pemberian kesetaraan dilakukan dengan mempertimbangkan. Bapak Ibu perhatikan, ini katanya adalah mempertimbangkan. Pertama, jenjang dan kualifikasi pendidikan. Ya, jelas ya, jenjang dan kualifikasi pendidikan. Di sini tidak berbunyi linear dan ini tidak berbunyi tidak linear, tidak berbunyi Pak ya. Ini bunyinya adalah jenjang dan kualifikasi pendidikan. Bisa S1, bisa S2, bisa S3, apapun bunyinya. Linear atau enggak urusan. Nah, itu 1 ya. B, masa kerja. Nah, masa kerja itu dihitung mulai ditetapkan sebagai guru. Ya, ditetapkan sebagai guru ketika dia sudah S1. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengabdi dari tahun 2005 tapi belum S1, itu tidak dipertimbangkan itunya ya. Yang dipertimbangkan adalah masa kerja Ibu ketika Ibu sudah S1. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang C, itu adalah sertifikat pendidik atau nomor register guru, NRG atau sertifikasi. Clear ya? Ini
mohon diperhatikan, ini kata-katanya adalah dengan mempertimbangkan. Perlu diperhatikan ya, mempertimbangkan. Oke ya. Kalau syaratnya kan tadi di atas tadi syaratnya. Kalau ini kan pertimbangannya. Selanjutnya, sekarang mekanismenya. Pemberian kesetaraan dilaksanakan dengan mekanisme atau pemberian SK dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. 1. Guru menyiapkan berkas usulan pemberian kesetaraan. Menyiapkan ya. Nomor 2, berkas usulan dimaksud pada angka 1 terdiri atas 1 atau A, surat usulan permohonan pemberian kesetaraan dari guru yang bersangkutan. Jadi nanti Bapak Ibu membuat surat permohonan pemberian SK atau permohonan SK. B, surat atau SK Ibu sebagai guru. Ya. Jadi SK Bapak Ibu menjadi guru di madrasah masing-masing itu maksudnya ya. Kemudian ijazah. Nah, itu ya. Yang keempat adalah fakta integritas. Nah, gitu ya. Nah, untuk format surat usulan dan fakta integritas nanti diunduh melalui Simpatika. Jadi Bapak Ibu nggak usah nulis-nulis lagi. Tinggal mundur, nanti tinggal menandatangani. Seperti ketika Bapak Ibu mau menjadi peserta PPG. Itu ya, nomor 2. Jadi nomor 1, guru menyiapkan berkas. 2, berkasnya itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, guru mengusulkan. Ya, guru mengusulkan pemberian SK dengan menggugah atau memintai berkas usulan yang tadi melalui Simpatika dan melengkapi data berdasarkan informasi yang tercantum dalam berkas usulan. Nah, oke, nomor 4, kan Kemenak, Kanwil, dan Direktorat GTK secara berjenjang ya, melakukan verbal. Nah, itu ya, melalui Simpatika lagi. Dalam hal berkas usulan dinyatakan lulus verbal, Direktorat GTK melakukan penghitungan menggunakan Simpatika. Formulasi mengenai aspek penetapan nanti di Bapak. Jadi terkait dengan formula ini saya kira Bapak Ibu nggak usah ribet lah. Nggak usah ngitung sendiri biar dihitung oleh sistem gitu aja ya. Percaya aja sama Simpatika gitu ya. Percaya aja sama Simpatika. Simpatika itu seperti kalkulator ya. Jadi 2 kali 2 ya 4, 4 kali 4, 16. Nah ya, gitu. Kemudian nomor 6, Direktur GTK menetapkan angka kredit kepada pejabat berwenang untuk selanjutnya ditetapkan SK-nya. Format SK-nya terlampir nanti di bawah. Ini saya kira Bapak Ibu sudah bisa melihat semua ya. Dalam hal berkas usulan dinyatakan tidak lulus verbal, menyampaikan pemberitahuan kepada guru yang bersangkutan disertai alasan. Berkas usulan yang dinyatakan tidak lulus verbal dapat diajukan pengusulan ulang tahun sampai batas waktu yang ditetapkan. Nomor 8, berhak menolak usulan apabila tidak sesuai dengan ketentuan. Nomor 9, Direktorat GTK menyampaikan SK pemberian kesetaraan melalui Simpatika. Itu mekanismenya ya, saya kira Bapak Ibu sudah bisa melihat sendiri. Nah, itu saya kira terkait dengan mekanismenya seperti apa, sudah sangat jelas bahwa untuk hitungan S1, hitungan S2, itu sudah ada rumusnya ya. Sudah ada rumusnya, jadi Bapak Ibu terima aja di situ. Persyaratannya seperti itu, kemudian pertimbangannya seperti itu, kemudian cara menyampaikan SK-nya seperti apa, cara pengusulannya seperti apa. Nah, sampai saat ini, Simpatika fitur itu belum dirilis, nanti akan diberitahukan secara resmi. Kemudian menanggapi yang terkait dengan tadi pengembangan tadi, yang terkait dengan pengembangan diri dan sebagainya, mungkin teman-teman itu larinya ke PKB ya, pengembangan profesi berkelanjutan. Tapi itu saya kira tidak, forum ini kayaknya kurang ini ya, antara hak dan kewajiban itu ya, karena memang sekarang ini kan pemerintah sedang mencoba
untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Memang sementara orang mengatakan bahwa tunjangan impasing itu merupakan hak guru yang sudah bersertifikat. Makanya banyak guru-guru kita yang kemarin belum mendapatkan impasing, itu mereka membuat forum, membuat semacam organisasi. Mereka mengusulkan agar yang sudah dipasing itu, agar yang sudah sertifikasi itu segera mendapatkan passing, karena sudah menunggu lama, dari tahun 2011 sampai 2023, artinya sudah 12 tahun. Nah, bagi yang tadi sertifikat tahun 2009 kok sampai sekarang belum, nah itu kita tidak tahu proses di tahun 2011 itu kayak apa. Ya, semoga saja nanti Bapak Ibu tadi jangan ketinggalan kereta nanti ya, jangan sampai ketinggalan kereta, pantengin terus simpatika agar tidak terlewat. Semoga saja semuanya nanti terangkut. Berkali itu Mas. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin Pak Lukman, ini masih ada waktu ya? Ya, silakan Pak Abdal. Ya, Satu masih ada teman waktu. lagi Pak Abdal, karena kasih Pak. Ya. Kasih Pak Nasudit ya. Satu teman saja. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Selanjutnya. Saya share dulu Pak Abdal. Boleh? Silakan. Ya. Silakan Pak. Tadi ada ya, betul. Ya, yang saya share ini mohon izin ya, akun dari seorang guru, mohon izin Pak. Sudah terlihat Pak? Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini sudah muncul menu verba in passing, tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasubdit ya. Ini barangkali untuk guru yang sudah mendapatkan SK in passing, tapi belum diverifikasi mungkin ya. Tapi kalau yang belum mendapatkan SK in passing, ini menunggu proses dan fiturnya belum muncul di sini. Mungkin begitu Pak Kasubdit ya. Itu saja barangkali. Betul, Pak. Ya. Ya, betul tuh Pak Lukman, betul. Ya. Jadi yang muncul tadi itu adalah verbal impasing yang sudah mendapatkan SK untuk mendapatkan tunjangan profesi. Jadi bukan yang belum mendapatkan. Ya. Betul itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu sekalian ya, kita lanjut di satu sesi lagi, ada 3 penanya kami harapkan ya. Yang pertama dari Ibu Rismawati Rum. Ini, silakan Bu, Ibu Rismawati ya. Buka mikrofonnya. Silakan Ibu dibuka. Ya. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pengawas dari Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Pak. Yang ingin saya tanyakan ini tentang GBPNS. Banyaknya curhatan para guru-guru di madrasah binaan saya. Mereka bertanya bahwa kenapa GBPNS tahun lalu saya dibayar Bu, tahun ini kok enggak. Terus ada juga yang tahun lalu setengah tahun, tahun ini sama sekali tidak dapat. Ada yang sama sekali sudah 2 tahun belum pernah dapat. Diperjelas dulu. Sebelum. Bu, ini insentif ya. Ini maksud Bu, insentif ini. Bukan sertifikasi kan? Insentif. Bukan Pak. Tapi kan istilahnya mudah-mudahan bisa di sini dapat pencerahan karena bertanya di mana-mana belum ada jawaban Pak. Jadi siapa tahu mungkin lewat forum ini karena seringnya aduan dari para guru-guru apalagi yang guru-guru yang di swasta Pak, yang mereka merasa bahwa Bu kok bisa seperti ini. Saya bertanya kemana-mana belum dapat jawaban ya. Mungkin lewat forum ini Pak belum dapat pencerahan dan bisa menjelaskan juga ke guru-guru lain. Itu mungkin yang paling pokok dari saya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Lalu kemudian ini ada Pak siapa namanya? Pak Mas Kusuma ya, yang belum tadi ya, dari Pamekasan. Kan Pak Mas Kusuma, dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat Bapak Kasubdit Kemenak,
Bapak Ainur Rafiq. Ada suaranya, Pak. Suaranya, Pak. Ini yang saya tanyakan, Bapak. Ini signalnya ya. Ya, sinyalnya. Videonya matikan, Pak. Bapak punya Bapak videonya matikan, Pak. Videonya matikan, Pak. Videonya Oh matikan. ya. Jika Ya. mikrofonnya dibuka, Pak. Ini Mikrofonnya dibuka. Mic-nya dibuka, mikrofonnya dibuka, videonya ya matikan. dibuka. Ya Oke. sudah dibuka. Ya. Silakan Ya, Pak. begini, yang saya tanyakan begini. Setelah menindaklanjuti dan melihat dari Juknis untuk kesetaraan ini di bab 2, ya, di bab 2 itu sasaran dan pernyataan. Nah, itu kan. Ya, dilanjut. Ampun. Terus, Pak. Terlempar Pak, terlempar. Enggak ada, masih ada itu, Pak. Masih ada. Dia menggunakan 2 perangkat, Pak. Oh, ya betul, HP dan ya. Monggo, Pak. Pak Kusuma. Silakan dibuka mikrofonnya, Mas Kusuma. Mikrofonnya, Pak, dibuka, Pak. Yang Mas Kusuma _Pamekasan, silahkan dibuka mikrofonnya. Ganti saja, Pak Abdal. Ya. Ganti, Pak. Ya, nih. Ya, baik Pak Irfan Dini. Ya. Silakan Pak Irfan. Pak Irfan Dini ya. Ya. Pak Irfan, silakan dibuka mikrofonnya. Ya. Nah, terima kasih. Langsung poin aja, Bapak. Ya. Ya. Ini di persyaratan itu kan ada batasan usia maksimal 55. Nah, kita ya banyak teman-teman di sini yang usianya sudah di atas 55 itu gimana? Karena begini Pak, untuk teman-teman yang usianya di atas 55 itu dulu sudah terbentur aturan ketika ada CPNS tahun 2005 terbentur aturan usia 35 tahun. Nah sekarang ada kesempatan impasing masa terbentur lagi usia 55. Itu seperti itu. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Ya, kasih banyak Pak Irfan ini. Selanjutnya Pak Ilyas Munir ya, dari Luhut Timur ini. Silakan Pak dibuka mikrofonnya. Ya, silakan Pak Ilyas. Pak Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Moderator, kemudian Bapak narasumber. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi saya langsung saja ke pertanyaannya Bapak. Dari tahun 2004, akan tetapi saya berpindah dari satu instansi ke instansi yang lain. Sampai sekarang ini saya sudah berada di instansi yang ketiga, akan tetapi terus nyambung. Pertanyaan saya Pak, SK mana yang saya pakai ini, SK pertama, kedua atau pada instansi yang ketiga? Nah, kalau bisa pakai instansi yang pertama mungkin itu lebih baik untuk menghitung kreditnya Pak. Saya kira itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih. Lagi-lagi ini Pak, mohon izin Pak Kasubdit ini singkat-singkat pertanyaannya saya tambah lagi nih. Ya, mohon izin dari Pak ini Ibu ya, Ibu Puspita Sari. Silakan Bu, dibuka mikrofonnya. Ibu Indah Puspita Sari. Indah. Ya, silakan. Silakan Bu, dibuka mikrofonnya. Indah, silakan. Monggo Bu. Mikrofonnya Bu. Indah. Ibu Puspita Sari, silakan. Ganti saja Pak. Ya, bergeser Ibu Eneng. Ibu Neng. Ibu Neng Herawati. Ya. Ya, Ibu Neng. Ibu Neng Herawati. Ibu, dibuka mikrofonnya Bu.
Ya, sudah dibukakan ini. Mikrofonnya, Ibu. Ya. Monggo, Bu Neng. Mungkin tidak ada itu, Pak. Oh, nggak ada ya. Kalau begitu Ibu Erlin Susianti, ini dari tadi ini. Bu Neng sudah aktif itu. Orangnya ada tapi. Bu Erlin, silakan Bu Erlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertanya, matur nuwun Bapak. Mungkin ini hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya, yang tadi berpindah-pindah dari Satker satu ke yang lainnya. Ini pertanyaan saya cukup singkat. Untuk TMT pertama tidak di Kementerian Agama, tetapi di Dinas Pendidikan, apakah itu bisa terhitung untuk yang SK pertama itu atau SK pertama yang dipakai di Kementerian Agama? Begitu Pak, pertanyaan dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi kita insyaallah Pak Kasubdit akan menjawab. Silakan Pak Kasubdit. Oke, terima kasih. Saya buka lagi ya, yang tadi biar jelas oleh teman-teman semua. Oke, saya izin share biar teman-teman bisa melihat langsung. Kelihatan ya? Udah. Ya, oke, aku naikkan ke atas ya. Nih masa kerja. Ini yang B nih ya. Masa kerja yang terhitung mulai ditetapkan sebagai guru, aktif bertugas sebagai guru, dan memenuhi kualifikasi pendidikan kurang-kurangnya S1. Jadi yang dihitung adalah ketika Bapak Ibu di SK-kan, itu Bapak Ibu sudah S1. Itu satu ya. Kemudian selanjutnya, kita lihat di sasaran. Bapak Ibu lihat nih sasarannya ya. Sasarannya adalah guru bukan ASN bersertifikat pendidik yang bertugas di madrasah. Ya, yang bertugas di madrasah. Ini perlu dicatat. Nanti ketika Bapak Ibu tidak tercatat di madrasah, berarti meskipun Bapak Ibu ngajar di tempat lain, tapi tidak tercatat ngajar di madrasah, itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah ketika Bapak Ibu mengabdi, ketika Bapak Ibu bekerja, ketika Bapak Ibu bertugas di madrasah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang ngajar di madrasah, kemudian besok bekerja di di perusahaan kayu, itu nggak dihitung, Bu. Ya, nggak dihitung. Nah, jadi yang dihitung ketika bertugas menjadi guru madrasah. Dan insya Allah simpatika itu akan tercatat selama Bapak Ibu mengajar. Nah, itu tercatat. Itu clear ya. Nah, itu kemudian apa lagi tadi Mas? Apalagi tadi? Lupa saya itu. Apalagi tadi? Oh ya, yang terkait dengan ada pertanyaan insentif ini mungkin di luar dari... ya insentif. Ya itu di luar ini ya, Tapi yang ingin diketahui tadi apa? Pertanyaannya apa tadi intinya itu? Ya, di tahun sebelumnya mendapatkan insentif, tapi setelah sesudah itu tidak lagi. Oh gitu, ya. Jadi gini, logikanya itu begini Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang insentif, namanya juga insentif Bapak Ibu ya. Namanya insentif itu bisa tahun ini, bisa tahun depan dapat. Bisa dapat, nggak dapat. Namanya juga insentif ya. Mengapa terjadi seperti itu? Karena tidak semua guru itu mendapatkan insentif. Itu masalahnya ya.
Jadi kalau misalnya guru yang belum sertifikasi, yang non ASN itu berjumlah, misalnya nih 400.000, ternyata untuk insentif itu hanya untuk 200.000. Nah, akhirnya kan ada yang tidak dapat, ada yang dapat. Karena belum merata, Bapak. Nah, itu logikanya begitu. Mengapa kok yang tahun kemarin dapat, yang sekarang dapat, sementara yang tahun kemarin tidak dapat, sekarang malah dapat, atau kemarin dapat, sekarang dapat lagi. Nah, itu karena memang tidak atau belum merata. Jadi insentif itu belum merata. Jadi tidak semuanya. Ya istilahnya apa? Istilahnya rezeki bahasanya ya. Tapi semuanya tentu sesuai dengan persyaratan yang ada di juknis. Untuk juknis itu di juknis itu kita sesuaikan dengan, biasanya Bapak Ibu ya, kita sesuaikan dengan budget Bapak Ibu ya. Jadi persyaratan itu disesuaikan dengan budget. Karena kalau kecuali kalau misalnya sudah merata semuanya dapat, nah itu biasanya tiap tahun dapat terus. Tapi karena anggarannya itu terbatas, jadi Direktorat GTK harus membuat formula-formula khusus agar ya terjadi ya istilahnya biar tidak berputar di orang-orang itu aja gitu. Jadi berputar sana, berputar sini. Itu Mbak ya. Jadi logikanya begitu. Tanyaannya mengapa? Karena memang belum merata secara umum atau belum merata 100%. Apalagi itu yang belum batas usia. Oh iya, batas usia. Jadi begini batas usia. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Direktur. Kita tunggu aja kebijakan Pak Direktur seperti apa. Yang jelas untuk juknis itu yang sudah beredar itu kita tunggu apa yang dilakukan oleh Pak Direktur, karena teman-teman sebenarnya sudah lapor ke Pak Direktur. Jadi kalau saya menjawab nanti kurang pas ya. Yang lebih berwenang adalah pimpinan. Pak Direktur sudah tahu itu pertanyaan itu sudah. Saya tidak tahu nanti kebijakannya seperti apa. Apakah ada perubahan atau masih tetap di 55? Kita tunggu. Kalau misalnya Bapak Ibu penasaran, nanti langsung tanya ke Pak Direktur aja. Nah, gitu ya. Kalau saya kan harus tunggu arahan dari Pak Direktur. Yang terkait dengan usia, Pak ya. Terkait dengan usia. Dan itu sudah sampai ke Gusmen, Pak. Laporan itu sudah sampai ke Gusmen. Makanya kemarin kalau tidak salah Pak Direktur juga nanya ke saya. Dan beliau juga sudah di-forward sama Gusmen. Saya tidak tahu kebijakan saat ini kayak apa. Karena tadi kan sebagaimana yang disampaikan Pak Direktur tadi, waktu arahan tadi kan, beliau mau berkonsultasi dengan Pak Dirjen kan, tadi waktu memberikan arahan. Beliau mau melaporkan, mau konsultasi terkait dengan asing ini ke Pak Dirjen. Kita tunggu saja. Intinya, apa yang ditanyakan oleh teman tadi yang terkait dengan usia itu sudah sampai ke Pak Direktur, kemungkinan besar juga sudah sampai ke Pak Dirjen. Yang jelas Gusmen sudah sampai. Kemarin ada informasi seperti itu. Apalagi yang belum tadi, yang belum tercover, belum terrespon? Kayaknya sudah, hanya yang tadi. Sudah ya? Oke. Sudah ya. Kasih Pak Kasudi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira semangat kita untuk berdiskusi terkait dengan impasing ini sama dengan semangatnya guru-guru kita yang sangat menantikan impasing ya. Saya kira kita di pengawas bahagian dari mitra guru tentu banyak hal yang memang perlu kita ketahui, karena guru-guru pertama di dalam mempertanyakan impasing ini kadang-kadang biasanya lari ke pengawas. Dan saya kira kita sudah mendengarkan beberapa hal tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kasudi. Intinya bahwa pertama, fondasi utama dalam penyaluran pemerataan ini terkait dengan SK Impasing itu adalah berdasarkan juknis, satu. Yang kedua, itu berbasis simpatika. Dan yang ketiga, tentu kita berharap ada hal-hal penting lagi, kelanjutan dari juknis ini, petunjuk-petunjuk lagi dari Pak Direktur, kita harapkan muncul terkait dengan apa-apa permasalahan yang ada di ini. Tapi intinya bahwa
semua permasalahan terkait dengan impasing itu sudah dituangkan di dalam Juknis dan Bapak Ibu sekalian, yang kedua berbasis simpatika. Dan secara tersirat tentu sampai disampaikan tadi oleh Pak Kasubdit bahwa pengembangan di simpatika berharap secara tersirat bahwa sesungguhnya ketika kita mendapatkan apresiasi dari pemerintah, tentu kewajiban kita adalah bagaimana meningkatkan kewajiban kita dengan peningkatan kompetensi, sehingga pelayanan-pelayanan pendidikan kita itu semakin bagus. Dan insya Allah saya yakin sekali bahwa Allah selalu menginspirasi, mengapresiasi setiap langkah yang kita ambil secara baik dan tentu secara ikhlas ketika kita diberi amanah menjadi seorang pendidik dan tenaga pendidikan. Saya kira Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa masih banyak hal mungkin yang kita bisa tanyakan, diskusikan, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Pak Kasubdit mungkin juga punya masih banyak waktu di luar, masih banyak hal yang mungkin beliau lakukan di luar selain dari webinar kita hari ini. Maka sekali lagi permohonan maaf kepada teman-teman peserta yang mungkin hari ini belum kesampaian untuk memberikan pertanyaan, tapi yakin sekali bahwa insya Allah mari kita kawal impasing ini menjadi bahagian dari membantu guru-guru kita, ya guru-guru madrasah kita, sehingga bisa mendapatkan impasing secara baik. Selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kasubdit atas waktunya dan atensinya memberikan penjelasan yang begitu singkat, begitu bermanfaat buat kita dan jelas sekali berdasarkan Juknis, dan tentu harapan-harapan beliau mari kita kawal sekali lagi impasing ini. Dan tentu kepada kita semua mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ketua, kepada Pak Didin, kepada Pak Lukman yang sudah memfasilitasi kita semua terkait dengan kegiatan webinar kita hari ini menyangkut masalah impasing. Dan untuk dari saya mengucapkan banyak terima kasih, permohonan maaf manakala dalam mengantar diskusi kita ini ada hal-hal yang tidak berkenan, tapi yakin sekali kita satu visi misi yang sama, bagaimana webinar kita ini tetap berjalan dengan baik. Dan selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Syam atau mungkin kepada Pak Luman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Afdan atas memfasilitasi teman-teman dalam diskusi kali ini. Dan sebelum kita menutup acara ini, mari kita bersama mendengarkan closing statement dari Bapak Ketua Pokjas Madrasah Nasional pada Gus Dur ini, dipersilakan dengan hormat. Oke, terima kasih Pak Sam dan kawan-kawan semua. Yang pertama kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kasubdit yang senantiasa membersamai kita bersama. Kami bersama dengan beliau sejak 2020 senantiasa membersamai sahabat-sahabat kita semua, baik itu pengawas, kepala madrasah maupun kawan-kawan guru. Yang kedua kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kawan-kawan pengawas, kawan-kawan kepala madrasah maupun kawan-kawan guru yang telah mengikuti kegiatan webinar ini. Tidak ada niatan apapun, semata-mata kita memfasilitasi sahabat-sahabat kita semua supaya impasing atau penyetaraan ini tidak menjadi bola liar di tengah-tengah guru-guru kita. Yang kedua yang ingin saya sampaikan hanya menekankan apa yang disampaikan oleh Pak Kasubdit maupun Pak Direktur, bahwa yang pertama adalah sasaran dari impasing tahun 2023 ini adalah menyasar kepada semua guru yang sudah tersertifikasi sampai di bulan Agustus tahun 2023 ini, yang sudah sertifikasi dan punya energi sampai tahun 2023 ini. Maka oleh karena itulah mohon bantuan kepada kawan-kawan operator, kawan-kawan pengawas, maupun kawan-kawan kepala madrasah untuk selalu mendampingi guru-guru kita untuk senantiasa update terhadap info-info yang ada di Simpatika. Kemudian yang kedua, kawan-kawan sekalian perlu dipahami apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa ini supaya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, bahwa ini proses impasing ini yang akan menyasar 106.227 guru se-Indonesia itu adalah Rp0, artinya tidak ada biaya sebesar apapun. Sekali lagi ini perlu ditekankan karena khawatir nanti, karena beberapa waktu lalu kami ketemu dengan Pak Direktur bahwa ternyata sudah ada informasi-informasi yang takut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itulah maka berikan pencerahan kepada guru-guru kita bahwa proses impasing yang ada di Kementerian Agama tahun 2003 ini yang akan menyasar 106.227 guru yang sudah sertifikasi dan punya energi
sampai Agustus tahun 2023, maka itu adalah tidak ada biaya sebesar itu. Yang ketiga, kawan-kawan sekalian, mohon bersabar nanti untuk proses bisnis Simpatika sedang berjalan. Nanti akan ada edaran resmi dari Direktorat Etika, dari Dirjen Pedis tentang proses bagaimana upload dokumen-dokumen yang sudah disampaikan oleh Pak Kasubdit tadi. Jadi sekali lagi, hal ini adalah sedang proses bisnis, karena beberapa waktu lalu kami kebetulan diajak rapat oleh kawan-kawan tim pengembang Simpatika, ada dua hal, yaitu tentang kurikulum merdeka, opsi kurikulum merdeka di Simpatika, dan yang kedua tentang proses bisnis bagaimana untuk proses impasing ini di Simpatika. Oleh karena itulah Bapak sekalian, maka khusus yang ajuan yang baru, maksudnya ini belum di launching. Nanti karena memang beliau ini adalah Pak Kasudin, adalah memang wilayahnya beliau. Jadi memang PIC-nya adalah memang di Subdit MIMTS. Oleh karena itu mohon bersabar kawan-kawan sekalian, untuk ajuan baru proses insipasi belum di launching menunya. Tetapi kalau kawan-kawan tadi yang dibuka oleh Pak Lukman, itu adalah untuk updating data bagi saudara-saudara kita yang sudah punya SK Impasi. Sekali lagi bahwa apa yang dibuka tadi, yang uji coba buka tadi adalah bagi saudara-saudara kita yang sudah punya sertifikasi Impasi. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kami keluarga besar Pokjawas Madrasah Nasional senantiasa mengucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada seluruh kawan-kawan pengawas, kawan-kawan kepala madrasah maupun guru, wabil khusus kepada keluarga besar Direktur Etika yang telah membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan kita. Mohon izin, nanti jangan lupa Pak Lukman diingatkan kawan-kawan untuk ngisi presensi, insya Allah kita akan memberikan apresiasi juga berupa sertifikat. Dan lagi kawan-kawan sekalian, mohon izin nanti mengisi presensi kehadiran di kegiatan webinar kita hari ini. Insya Allah akan kita terbitkan sertifikat. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Sam. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah closing statement dari Ketua Pokjawas Madrasah Nasional melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Kasubdit tadi. Mudah-mudahan insya Allah dengan SK Dirjen ini tentu bisa memberikan kesejahteraan bagi guru-guru kita, dan kita berharap output dan outcome yang akan muncul adalah tentunya guru-guru yang lebih berkompeten dan melahirkan para peserta didik yang juga berkompeten. Nanti kemudian madrasah menjadi madrasah yang mandiri dan berprestasi. Saya kira demikian. Atas nama pengurus Pokjawas Madrasah Nasional kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur, Bapak Kasubdit, seluruh pengurus Pokjawas Madrasah, dan seluruh tim yang ada terlibat di kegiatan ini, termasuk para pelaksana tugas tadi, seluruh peserta baik pengawas, kepala madrasah, dan para guru-guru. Insya Allah kami akan tetap hadir untuk memberikan informasi-informasi terupdate untuk pemahaman dan pengetahuan kita terkait dengan pengembangan kompetensi. Atas nama pengurus Pokjawas juga kami memohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan dalam kegiatan ini, dan mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, Kang Lukman, Pak Nopi, Pak Darwis, Pak Samsul, Pak Abdal, dan seluruh teman-teman yang terlibat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri gambar dulu Pak Lukman. Silakan Bapak Ibu dinyalakan kameranya, kita akan foto bersama dulu ya sebelum kita tutup. Untuk layar pertama sudah tampil. Kita akan foto 3, 2, 1. Jangan lupa ngisi presensi, Pak. Iya, silakan Bapak Ibu diisi presensinya. Dan presensi nanti akan dibatasi ya Pak Didin pengisiannya sampai pukul 14 ya Pak Didin ya. 14 waktu. Iya Pak, 14 saja Pak. Iya Pak, iya Pak Didin. Iya Pak Didin. Jadi untuk sampai asar aja lah. Ya. Iya asar Pak. Asar ya. Asar. Sampai ijit pusaka aja. Ya betul. Untuk layar kedua, ya layar ke-1 sudah. Layar kedua 3, 2, 1. Dokumentasi aja ya. Baik.
Berikutnya layar ketiga. 3, 2, berikutnya layar keempat. 3, 2, 1. Cukup barangkali untuk dokumentasi ya. Silakan Bapak Ibu mengisi dulu dokumentasi, kita meeting. Namun sebelum di end meeting barangkali kami pamit undur diri atas nama seluruh tim yang bertugas. Ada Pak Didin Setiawan sebagai narahubung dengan Pak Nopi Dorsain dari Aceh. Ada saya Lukmanul Hakim dari Jawa Barat. Ada Pak Sam, ada Pak Abdal, dan Pak Ketua Jawas, juga seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita stop dulu live streaming. Pak Lukman, passwordnya di-share di grup ya. Di Siap Pak. admin. Terima kasih. Oke.